Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan takhayul, bid'ah dan khurafat, atau yang dikenal dengan istilah TBC. Muhammadiyah termasuk organisasi Islam yang terus memerangi takhayul, bid'ah dan khurafat semenjak berdiri sampai sekarang. Tetapi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan takhayul, bid'ah dan khurafat ini? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takhayul itu secara makna bahasa segala sesuatu yang hanya berada dalam khayalan, sementara dalam realitasnya tidak ada. Atau kalau kita artikulasikan dengan makna lain, takhayul itu sama dengan mitos. Saya kira Bapak Ibu, mitos ini adalah sebuah kepercayaan yang tidak bisa hilang dalam masyarakat. Mitos itu termasuk kepercayaan masyarakat jahiliyah yang bisa jadi terus ada sepanjang sejarah manusia ini. Sampai sekarang masih ada orang yang percaya bahwa angka 13 itu angka sial. Di Amerika itu sampai orang tidak mau duduk di bangku pesawat nomor 13. Ya Pak. Jadi kalau duduk di bangku 3 baleko sial idenya. Muhammadiyah ini pimpinannya itu diambil dari angka 13. Saya Bapak Ibu juga lahir pada tanggal 13. Realitasnya tidak ada kesialan, tapi orang yakin bahwa angka 13 itu adalah angka sial. Ya Pak. Nah kemudian ada orang yang meyakini di zaman dahulu, kalau ada ramo-ramo na masuk ke dalam rumah, ada ramo-ramo gadang tu Pak, masuk ke dalam rumah awak itu bertanda ada kesialan di dalam rumah. Ada salah seorang penghuni rumah itu yang akan meninggal. Orang percaya tu Pak di kampung. Ada pula orang yang percaya kalau melihat burung gagak pada malam hari, sebentar lagi orang yang melihatnya itu akan meninggal, matinya kalau mencelik burung gagak. Kata Buya Hamka, salah satu yang menghambat jalan hidup seseorang itu percaya kepada takhayul. Dalam Islam itu tidak ada istilah-istilah yang diyakini takhayul dan takhayul itu. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat yang ke-18-15, qalu inna tatayyarna bikum qalu ta'irukum ma'akum.
Jadi di Mesir dulu waktu zaman Firaun itu dengan kehadiran Nabi Musa alaihissalam membuat negeri mereka menjadi sial. Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam ayat ini, qalu ta'irukum ma'akum. Kesialan itu bukan karena yang lain, itu disebabkan karena dirimu sendiri. Nah, jadi caro-caro yang tak itu tuh Bapak Ibu, hari demi hari harus kita hilangkan. Pacayo kata telapak tangan, kalau mengarik-ngarik telapak tangan wak sebelah kanan gua arah sakit tibo. Tapi kalau mengarik-ngarik sebelah kiri, sakua bocor sentalai. Ya Pak. Ada orang yang sampai meyakini kata-kata seperti itu, pemahaman seperti itu. Inilah terlarang di dalam agama. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika seseorang, ini di kampung-kampung banyak juga saya lihat tuh, menagan rumah, itu harus berdabi ayam dulu. Beko darah ayam tuh abah serakkan kepada pendasinya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemudaratan di penduduk rumah itu suatu saat. Dan keyakinan itu masih ada di kampung, Pak. Cara-cara seperti disebut dengan mitos takhayul. Itu akan merusak akidah Islam. Ya kan? Nah, yang kedua bid'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam paham Muhammadiyah ada istilah ibadah, ada istilah muamalah. Kalau dalam muamalah tidak ada bid'ah. Bid'ah itu dalam konteks ibadah. Nah, misal kalau selesai salat, Pak, Assalamualaikum, kita balikan telapak tangan sebelah kanan gua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke sebelah kanan itu, dibuka telapak tangan. Assalamualaikum sebelah kiri, ditutui telapak tangan gua, Pak. Nah, jadi pernah kita menanya kurang betul. Ba aku dibuka telapak tangan sebelah kanan. Supaya pintu surga terbuka. Aku pintu neraka jadi buka loh. Cara-cara seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ya Pak. Termasuk apa yang kita baca di dalam salat itu tidak terjadi penambahan apapun. Misalnya kalau Sayyidina kan, di dalam salat itu dalam paham Muhammadiyah tidak boleh pakai Sayyidina di dalam salat. Kalau di luar oke. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu dalam paham Muhammadiyah tidak diajarkan caranya oleh Nabi. Terkait muamalah tidak ada bid'ah. Maka maulud Nabi, Isra Mi'raj di dalam Muhammadiyah tidak ada perintah, tidak ada dilarang. Tidak termasuk kategori itu bid'ah karena bukan perkara ibadah dalam Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di bulan Ramadan kok banyak bid'ah-bid'ah cara salat. Aduh, kita cari di dalam video yang viral itu, Pak. Salat yang paling tercepat, salat tarawih yang paling tercepat di dunia itu di Indonesia, di Jawa. Salat tarawih ya, 23 rakaat tembus 5 menit. Salatan mau tuh Pak. Itu ada di Indonesia itu. Cara-cara seperti yang bid'ah. Tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir adalah khurafat. Khurafat ini sebenarnya sama maknanya dengan takhayul. Cuma khurafat ini mengarah kepada akidah. Kalau kita pergi ke kuburan, kita bawa sesaji di kuburan itu, kemudian penyembahan terhadap kuburan, itu namanya adalah khurafat. Cara-cara seperti itu adalah cara kesyirikan. Itu yang dibasmi di dalam paham-paham Muhammadiyah. Percaya kepada batang kayu gadang memberi manfaat mudarat kepada seseorang, itu dilarang. Percaya kepada cincin, dek karena ada cincin kau berkah duit je Pak. Itu nak salah. Supaya rumah makan kau bisa laris, pai ke dukun, minta ke baji jimat, ditanam di pondasinya. Cara seperti itu khurafat, bid'ah, syirikum. Oleh karena itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kan TBC ini takhayul, bid'ah dan khurafat.
sudah lama yang tidak disiarkan lagi. Tapi ini kembali kita ulang-ulang agar keyakinan Islam ini semakin bersih dari cara-cara kesyirikan. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.